Baik, selamat datang kepada rekan-rekan, teman-teman sekalian. Kembali lagi kita di Mentoring Fast Track. Pada saat ini dan pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan soft selling dan hard selling ya. Dan mana yang cocok untuk produk perlebahan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan belajar ya. Belajar bersama bagaimana soft selling dan hard selling digunakan dan mana sih yang cocok untuk produk-produk kita, produk perlebahan. Apalagi dalam konteks HDI tidak akan lepas yang namanya dari produk lebah. Entah itu madu, entah itu royal jelly, entah itu pollen, propoelik, dan sejenisnya. Karena memang HDI sangat memiliki segudang produk yang kaya akan manfaat ya. Nah, lantas bagaimana sih kita bisa memasarkannya, menjualnya, menawarkan berbagai macam produk tersebut? Apakah soft selling kah? Apakah hard selling kah? Ya. Nah, di sini kita akan bahas secara perlahan mana sih yang cocok sebetulnya. Oke, jadi alangkah baiknya sebelum kita masuk ke penjelasan lebih jauh lagi, kita coba ketahui dulu apa sih itu soft selling dan apa sih itu hard selling, gitu ya. Oke, baik. Yang pertama ini dari soft selling dan hard selling. Di sini saya sudah ambil dari berbagai macam sumber terkait dengan soft selling dan juga hard selling. Nah, dari segi soft selling dapat diartikan pendekatan penjualan dengan menggunakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Sedangkan hard selling merupakan strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu singkat. Dan dari sini kita bisa ketahui bahwa soft selling ada yang namanya bahasa yang halus dan juga kita tidak boleh terlalu agresif gitu ya. Jadi cukup luar biasa dari soft selling itu. Jadi dari sini bisa kita garis bawahi bahwa soft selling itu harus bisa penerapannya secara halus dan jangan agresif. Nah, lantas berbeda halnya dengan hard selling yang memang dia harus betul-betul agresif. Gimana caranya tuh calon customer bisa beli langsung pas kita menawarkan. Nah, kalau soft selling beda, ya lebih ke bagaimana dia berdiskusi, mengajak ngobrol, bercerita, namun di dalamnya tersirat berbagai macam produk. Tetapi fokusnya bukan dalam memasarkan produk gitu ya, lebih ke bagaimana ini manfaatnya apa gitu ya, dan hubungannya apa gitu. Jadi berbeda halnya, yang langsung to the point dan ini tersirat poinnya di dalamnya gitu. Jadi kebayang ya mana soft selling dan juga hard selling. Tapi Bapak Ibu sekalian tetap tenang, nanti akan kita coba jabarkan dan kita perjelas lebih jauh lagi yang mana yang betul antara soft selling, hard selling, mana perbedaannya gitu. Oke, nah ngomong-ngomong perbedaan, kita akan bahas secara perlahan antara soft selling dan juga hard selling ya. Nah, soft selling ini penjualan tidak langsung, sedangkan hard selling itu penjualan langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau soft selling itu penjualannya nggak langsung. Nggak langsung dalam arti ya Bapak Ibu ya kita nggak serta-merta langsung menawarkan produk gitu ya. Seperti yang dibahas tadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menawarkan, tetapi dalam konteks ya kita bercerita dulu, di dalamnya ada poin-poinnya gitu ya, tetapi tidak terlalu intensif. Beda halnya dengan hard selling, dia itu konsepnya penjualan langsung. Nah, jadi ibaratnya tuh kalau kita beli ke warung, kita mau beli sabun ya langsung dikasih sabun gitu ya, tapi udah loss gitu. Nah, beda halnya sama soft selling ya, dia lebih cenderung ngelihat orang dulu, dia beraktivitas apa gitu ya, dia mengkonsumsi apa, ternyata kita tertarik gitu ya. Nah, secara otomatis kita merasa saya pengen untuk beli barang tersebut. Nah, itulah bagaimana soft selling berjalan. Padahal si orang yang konsumsi tidak menawarkan, hanya mungkin bisa sekedar teman ngobrol dan sejenisnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bertujuan membuat konsumen tertarik mengenal produk lebih lanjut. Nah, jadi Bapak sekalian, bertujuan untuk membangun konsumen tertarik mengenal produk lebih lanjut.
Jadi Bapak Ibu sekalian bisa digarisbawahi bahwa daya tariknya itu bagaimana dia melihat orang-orang yang menggunakan produk tersebut bermanfaat, berkhasiat, dirasakan gitu ya, testimoni seperti apa gitu ya. Jadi betul-betul membangun rasa penasarannya gitu ya, sehingga tanpa sadar sebetulnya orang yang konsumsi itu memang udah niat menarik dia, cuman dia memang nggak menawarkannya secara langsung gitu. Dan beda halnya dengan hard selling, bertujuan untuk mendorong konsumen segera melakukan transaksi gitu ya, betul-betul ya udah saya mau beli, saya mau nawarin ini, nah dia mau beli atau tidak gitu ya, beli ya bagus, kalau enggak ya tidak apa-apa gitu kan. Jadi memang betul-betul gimana caranya si konsumen langsung bertransaksi. Nah, namun perbedaannya lebih lanjut lagi adalah penjualan tersebut jangka panjang kalau soft selling, karena soft selling lebih mengikatkan rasa ikatan batin gitu ya, ataupun rasa empati, rasa kepedulian gitu ya, sehingga ada rasa ikatan yang lebih dalam lagi. Sedangkan kalau hard selling itu penjualan jangka pendek, ketika dia beli sabun udah dilayani ya udah langsung lepas gitu ya. Tetapi kalau penjualan jangka panjang, dia beli ya nanti bisa jadi ketagihan beli di sana. Oke. Selanjutnya adalah memberi sampel produk gratis. Soft selling ini salah satunya itu. Ketika kita melihat orang mengkonsumsi berbagai macam produk, misalkan salah satu produk kita ambil Trimi gitu ya, Trimi yang dimana ataupun obat yang memperlancar pencernaan. Nah, ternyata dia melihat, oh kok ini betul-betul dia suka buang air gitu kan, terus lancar. Kira dia penasaran ya ditawarkan lah tuh, ini coba dulu aja barangkali cocok. Nah, itu salah satu hal soft selling yang dimana dia tidak sungkan-sungkan untuk memberikan produknya dengan upaya ya dia bisa mendapatkan khasiatnya, merasakannya ya, terus kemudian si orang tersebut yang merasakannya pertama kali bisa langsung ingin mencoba lagi. Dan kemudian beda halnya dengan hard selling. Kalau itu lebih ke sampel produk, kalau ini potongan harga. Kita bisa sering lihat ya, kalau kita ke mall gitu kan, ada sale 70%, atau enggak sekarang nih KDI lagi promo Agustusan dapat diskon 17% gitu kan. Nah, itu salah satu penerapan hard selling di hari produk perlumbaan. Gimana caranya dia menarik calon customer ataupun enterprise untuk membeli produknya dari potongan-potongan harga gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, penggunaan antara soft selling dan hard selling itu tergantung konteksnya seperti apa dan bagaimana kondisinya gitu ya. Kemudian membangun hubungan positif jangka panjang dengan konsumen. Karena soft selling, salah satu keunggulannya dia bisa membangun rasa empati, keterikatan lebih panjang dan lebih dekat, dan bahkan ya lebih menjadi kerabat gitu ya. Kemudian berbeda hal pada hard selling ya, dia tidak fokus kepada gimana caranya membangun ikatan antar konsumen, antara penjual dengan konsumen, tapi dia fokus gimana caranya nih orang beli, udah gitu aja. Tapi untuk mencari langganan gitu kan, nah, upaya soft selling sangat perlu diupayakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah melibatkan daya tarik emosional. Nah, soft selling ini penuh akan emosional gitu ya. Penuh emosional itu artinya apa? Bapak Ibu betul-betul harus bisa melatih diri untuk bisa beradaptasi, bisa so kenal so dekat, easy going ya kalau sekarang yang lagi ramai gitu ya, orang yang easy going, ngobrol sama siapa aja nyambung, mau kapan, mau dimanapun nyambung gitu. Nah, sehingga ada daya tarik emosional, nyaman kalau ngobrol sama dia gitu kan. Padahal sebetulnya itu salah satu upaya soft selling di dalam. Dan berbeda dengan hard selling, lebih melibatkan daya tarik yang rasional. Rasional seperti apa? Seperti yang tadi, potongan harga. Oh, dapat 30% potongan. Ya udah nanti tinggal dipotong, dia beli dapat potongan gitu. Tapi ketika melibatkan daya tarik emosional, betul-betul rasa keinginan, walaupun nggak ada potongan harga, kayak betulnya dia menarik tanpa kita menariknya dia. Jadi kalau berbeda halnya, kalau yang rasional itu ibaratnya kita menarik dia pakai tambang gitu ya, kita tarik orangnya diikat, kita tambang ya. Tapi kalau yang tak emosional ya kita nggak suruh gitu ya, malah tuh orang ngambil tali di kita gitu. Jadi kebayang ya antara perbedaan soft selling dan juga hard selling.
soft selling bagaimana customer ataupun enterprise dan sejenisnya gitu ya, dia mendekat dengan keinginan dia sendiri, walaupun lebih rasa emosional gitu. Tetapi hard selling dia lebih ke ditarik dulu, tergantung dia butuh atau enggak. Jadi kelihatan ya antara perbedaan soft selling dan juga hard selling. Oke, nah kita sudah tahu perbedaannya apa. Tetapi fungsinya tuh apa sih sebetulnya soft selling dan hard selling itu? Nah, fungsinya dari soft selling membangun reputasi bisnis, brand awareness, dan menciptakan hubungan baik antar konsumen secara jangka panjang. Artinya apa, Bapak sekalian? Soft selling cenderung lebih ke bagaimana dia membangun reputasinya supaya produk-produk yang dia jual tuh berkhasiat, bermanfaat gitu ya. Terus juga orang pas beli langsung merasakan apa yang dibutuhkannya, apa yang mengatasi masalahnya gitu kan. Dan lantas tak lupa ada rasa kepedulian. Jadi perlu kita ketahui bahwa fungsi soft selling adalah untuk membangun reputasi, baik untuk orang yang menjualnya, membangun kepercayaan untuk para pembelinya dengan menggunakan produk-produk yang penuh akan khasiat, kualitasnya bagus, prima, dan sejenisnya. Sehingga customer tersebut menjalin ikatan dengan kita secara jangka panjang dan akhirnya berlangganan. Apalagi dalam konteks HDI, dalam konteks kerjasama, konteks rekanan, ya pastinya kalau sudah semakin jauh ikatannya, dia juga semakin bisa mengembangkan bisnisnya melalui HDI. Kemudian hard selling. Nah, tadi kita sudah tahu fungsi soft selling, sekarang hard selling. Dia cenderung mempengaruhi tingkah laku konsumen agar mau bertransaksi secara langsung. Kita ketika masuk mall gitu ya, biasa ditawarin, "Mbak, ini ada kartu provider, udah pernah coba belum?" Nah, SPG jenisnya gitu ya. Nah, dia menawarkan berbagai macam produk, menjelaskan keunggulannya, manfaatnya, ini terbuat dari apa dan sejenisnya ya. Itu bagaimana hard selling berjalan. Dia langsung menawarkan produk ya, masalahnya apa, dia tanya sejenisnya apa, dia tanya ya, pastinya ya dia dengan berseragam, dengan ada produknya, itu sudah langsung masuk ke hard selling karena dia fokusnya ke penjualan secara langsung gitu ya. Entah menarik atau tidak ya tergantung bagaimana si calon customer menanggapinya. Jadi terlihat bahwa fungsinya itu pun berbeda antara jangka panjang dan jangka pendek. Ketika seseorang tadi yang ditawarkan kartu provider, dia seandainya mau, ya pastinya dia masuk list. Oke, saya dapat 1, udah lepas. Nah, berbeda halnya dengan soft selling. Oke, saya dapat 1. Nah, dia nawarin lagi, dia ngajak ngobrol lagi, diskusi lagi, dan sejenisnya. Sehingga terikat banget apa yang dilakukan dari soft selling. Ya. Oke, selanjutnya. Di sini kita sudah bahas dari perbedaan dan fungsinya. Lantas gimana sih cara melakukan soft selling gitu ya? Kenapa sih kita lebih fokus ke arah soft selling? Karena hard selling saya pikir kita sudah tahu lah caranya, kondisinya, dan kita pasti tiap hari tahu lah entah beli apa di platform digital toko online gitu ya, online shop dan sejenisnya gitu ya. Tapi kalau soft selling pasti kita berbeda, apalagi dalam konteks pemasaran produk perlembahan, kita perlu berbagai macam rencana sehingga orang-orang tersebut bisa merasa ingin dan ingin membelinya gitu. Nah, yang pertama adalah melakukan riset. Riset dapat membantu memikirkan cara memulai percakapan ketika melakukan teknik soft selling dan apa konsumen memiliki masalah yang dapat dipecahkan oleh produk atau tidak. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa lakukan riset itu penting. Nah, bagaimana cara melakukan riset? Lihat fenomena di sekitar. Sekarang apa yang sedang booming gitu ya. Nah, dari riset-riset entah dari kompetitor gitu kan, apalagi yang sekarang misalkan sekarang lagi banyak musim penyakit, orang pada batuk seperti saya sekarang sedang batuk gitu ya. Ada yang sedang pilek, apalagi sekarang masih COVID yang masih ada gitu ya, masih ada sampai sekarang. Nah, lantas dengan produk-produk yang kita gunakan
kayak macam propolis, madu, dan sejenisnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkannya? Gitu. Jadi Bapak sekalian, dengan kita melihat fenomena sekitar, kita bisa terbantu untuk memikirkan bagaimana produk-produk kita diterapkan untuk soft selling gitu. Nah, apalagi sekarang produk-produk yang obat-obat COVID gitu ya mahal sekali. Dan padahal orang yang masuk di yang di karantina gitu ya, di karantina di Wisma Atlet salah satunya adalah mengkonsumsi propolis dari HDI gitu. Jadi lantas apa iya gitu kan, riset-riset dari orang aja yang dari Wisma Atlet percaya dengan produk-produk kita gitu ya, dan bagaimana kita bisa mematahkan riset-riset tersebut sehingga kita bisa menerapkan soft selling. Jadi Bapak sekalian, kita perlu tahu juga kondisi-kondisinya seperti apa yang sedang booming, apa yang sedang tren, dan bagaimana kita mengemas produk-produk HDI yang kita miliki untuk masuk ke dalamnya gitu. Kemudian jalin hubungan dengan konsumen. Kita sudah melakukan riset, oh ternyata kondisinya seperti ini, lantas saya harus menyiapkan seperti ini. Nah, ketika kita sudah menyiapkan pematangan konsep, rencana jenisnya, jangan sampai lupa ketika kita sudah mulai mendekatkan diri gitu ya kepada calon customer, kita harus bisa menjalin hubungan dengan konsumen. Jaga nadanya, jaga gesturnya, jaga bahasanya gitu ya, agar kita tetap ramah, berempati, nyaman orang yang diajak ngobrolnya. Nah, pastinya kita harus bisa bertanya bagaimana kondisinya gitu ya. Kondisinya maksudnya jangan sampai kita menyudutkan, mengintimidasi pertanyaan-pertanyaan yang bikin dia tidak nyaman, sehingga hubungan tersebut tidak bisa terjalin dengan baik gitu ya. Jadi Bapak sekalian perlu loh menjalin hubungan dengan konsumen, dan soft selling adalah terbentuk dari hubungan yang cukup baik karena dia bisa kepercayaan dimulai dari jalin hubungan yang baik. Kemudian adalah beri konsultasi untuk menemukan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks soft selling Bapak Ibu harus bisa bersedia menjadi wadah, mungkin curhat, aspirasi dan sejenisnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus betul-betul banyak wawasannya, banyak pengetahuannya. Jadi ketika calon customer ataupun siapapun ya yang belum mengenal produk perlebahan ataupun sejenisnya, ya Bapak Ibu harus bisa coba berkonsultasi, memberikan konsultasi, dia masalahnya apa gitu kan, dan kalau bisa menyelipkan pesan tersirat dari produk-produk perlebahan tersebut. Gitu. Kemudian buat rekomendasi, kita sudah memberikan konsultasi, pastinya juga kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi dalam konteks soft selling, Bapak Ibu sekalian, jangan hanya lebih menjabarkan berbagai macam produk, manfaat, komposisi, dan sejenisnya gitu ya. Tapi kita bisa merekomendasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya gitu. Jadi kalau cocok, ya tawarkan. Tapi kalau dia masalahnya apa, kita mendeskripsikan produk tersebut, nah, tidak akan terjalin hubungan tersebut gitu. Jadi kita harus bisa tahu tempat, tahu posisi, dan tahu kondisi, sehingga rekomendasi, konsultasi bisa disampaikan dengan baik ya. Dan selanjutnya adalah edukasi konsumen. Nah, sebisa mungkin jawab pertanyaan apapun yang dilontarkan konsumen. Pastikan informasi yang diberikan sesuai dengan yang mereka minta dan relevan dengan pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan soft selling tidak hanya wawasan, tidak hanya pengetahuan, tapi Bapak Ibu juga harus bisa ketahui pertanyaan apa yang relevan gitu ya, nalarnya juga harus bisa nyambung gitu ya, dan nanya apa jawabnya harus tepat gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan edukasi secara tepat kepada konsumen ataupun calon customer gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya terkait produk HDI atau isu-isu dan sejenisnya, tidak usah ragu, tidak usah bingung, silakan Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan semampunya dengan nada yang tepat, dengan intonasi yang tepat, bahasa yang baik gitu ya, dan pastinya penuh akan dengan solusi gitu, sehingga si calon konsumen bisa merasa teredukasi. Jadi sudah kebayang kira-kira cara langkah-langkah dari soft selling gitu ya. Sebetulnya dari kata soft selling aja kita sudah bisa tahu bahwa kemampuan kita untuk mendekatkan diri kepada orang-orang, SKSD, cara bertutur kata yang baik, bisa mengolah kalimat, kata, dan sejenisnya gitu ya dengan baik gitu
Itu salah satu soft selling. Tinggal bagaimana cara kita memasukkan berbagai macam produk perbahan yang kita miliki untuk masuk ke dalamnya. Tapi jangan sampai lupa, kita harus tahu kondisinya, harus tahu waktunya, harus tahu juga tempatnya gitu. Oke, selanjutnya adalah lakukan penjualan atau bertukar kontak. Nah, soft selling ini adalah hal yang sangat penting, yakni harus bisa bertukar kontak. Ketika ada rasa empati, rasa nyaman, jangan sampai lupa tukaran kontak. Dari situ kita bisa lebih akrab, apalagi sekarang ya. Bisa aja lah, nggak usah minta nomor HP, minta IG-nya, minta juga Twitter-nya, Facebook-nya gitu ya. Nah, itu bisa lebih menjalin gitu ya. Tidak hanya dalam rekan perkenalan saja, tapi bisa dijadikan bisnis, teman sosmed juga gitu. Karena Bapak sekalian sekarang media sosial sangat betul-betul perkembangannya sangat pesat. Lantas bagaimana cara kita bisa menjualkan berbagai macam produk dengan cara ya bertukar kontak melalui media sosial gitu ya. Oke, nah kita sudah tahu bagaimana cara soft selling digunakan gitu ya, dari pendekatannya, pengetahuannya, kemampuannya gitu ya. Tapi apa sih sebetulnya kelebihan dari strategi soft selling itu? Nah, yang pertama, kelebihannya adalah tidak mengganggu konsumen. Nah, kok gitu? Jadi sebetulnya soft selling itu sangat tidak mengganggu. Asalkan kita bisa tahu tempat, kondisi, dan semacamnya. Karena memang soft selling itu lebih ke arah ngobrol gitu ya. Nyaman, betul-betul bikin nyaman gitu ya. Kalau kita tiba-tiba nawarin produk gitu ya, orang langsung nyaman. Tetapi kalau kita ajak ngobrol biasa gitu ya, dan kita juga bisa tahu dia kondisinya tepat atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa masuk di waktu yang tepat, kondisi yang tepat, dan kondisi emosinya juga tepat gitu. Jadi memang soft selling ini betul-betul ya bagaimana cara kita menjalin keterikatan lebih mendalam jangka panjang gitu ya, sehingga selanjutnya adalah ya sama halnya membangun kepercayaan jangka panjang. Ketika kita bisa melakukan komunikasi dengan baik ya, apalagi sesuai dengan kebutuhan, bukan hal yang tidak mungkin kita bisa membangun kepercayaannya secara jangka panjang gitu. Kemudian membangun brand image positif dengan berbagai macam produk yang kita miliki gitu ya. Kemudian juga meningkatkan peluang konsumen untuk berlangganan. Nah, jadi Bapak sekalian, soft selling salah satunya menjalin atau memberikan kepercayaan kepada calon customer-nya. Dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa peluang orang-orang tersebut menjadi konsumen yang berlangganan itu cukup tinggi probabilitasnya, karena memang soft selling lebih menjadi ikatan emosional, membangun rasa kepercayaan, membangun rekan kerja yang baik gitu ya. Tidak hanya sekedar kita berjualan, memasarkan, langsung lepas tinggal, tetapi dengan soft selling kita bisa lebih menjalin kepercayaan, tidak hanya dalam proses berjualan, dalam konteks marketing, dalam konteks memasarkan produk, tapi juga dalam konteks ya keterikatan batin. Dan kemudian pastinya ketika orang sudah berlangganan, bukan hal yang tidak mungkin juga dia menjadi lebih loyal dengan brand-brand kita gitu ya. Banyak dan sudah terbukti bahwa contohnya kelapa honey kita bisa tahu ya, walaupun memang dari segi price cukup tinggi tapi khasiatnya luar biasa, dan banyak sekali orang yang memesannya, mengkonsumsinya, dan memberikan rating yang cukup tinggi kepada kelapa honey dari Honey. Jadi Bapak sekalian, soft selling itu sangat perlu digunakan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengolahnya, mengetahuinya, dan kapan waktu yang tepat untuk diterapkannya. Gitu. Bapak sekalian, kita sudah ketahui ya, lantas bagaimana sih cara menerapkannya, yang di tempat apa kita bisa menerapkan? Yang pertama adalah konten di media sosial. Sekarang soft selling udah gampang gitu ya, nggak usah repot-repot gitu ya. Soft selling kita udah bisa menerapkan berbagai macam produk di media sosial gitu ya. Hal yang paling simpel gitu ya, tidak hanya di media sosial, kita pun kalau sering naik motor, mobil juga pasti kita bisa melihat iklan-iklan marketing yang menggunakan soft selling. Yang paling simpel ya adalah iklan rokok. Ya kan, iklan rokok. Ketika ada
apa sih saya nyebutnya itu ya, tempat iklan ya, periklanan gitu ya. Tempat periklanan kita bisa lihat dia tidak menjual rokok gitu ya, dia mereka menjual logo. Biasanya ada pesan-pesannya gitu kan, mungkin pagi cerah sore indah, tapi ada logo rokoknya gitu. Itu salah satu bentuk soft selling dari bentuk gambar gitu. Dan video dan sejenisnya banyak, dan apalagi sekarang di media sosial adalah orang-orang tuh sangat banyak gitu ya. Lantas gimana sih menerapkannya? Kita bisa bikin video, entah nge-vlog gitu ya. Dan kita juga harus bisa tahu gimana caranya menerapkan tren-tren saat ini gitu ya. Nah, dari konten media sosial, nah ini sebetulnya ada kaitannya dengan rancang iklan dengan personality, karena vlog, video, blog gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa menerapkannya. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus bisa pede gitu ya, harus bisa yakin gitu ya. Sama halnya pas kita melakukan pendekatan, kita harus bisa pede, SKSD gitu ya, easy going, ngobrol sama siapapun ya. Betulnya soft selling kuncinya itu gitu ya. Bagaimana cara kita pede, pastinya dengan menggunakan tutur bahasa yang baik, tepat, dan kalau bisa elegan gitu. Kemudian adalah teliti target pasar. Jadi Bapak sekalian, dari konten kita bisa menerapkan rancang iklan dengan personality, kita bisa terapkan. Lantas kita juga perlu untuk meneliti target pasar kita gitu ya. Apa yang tren saat ini gitu ya. Seperti yang tadi, sekarang lagi banyak musim batuk, pilek gitu ya, karena musim sudah berubah-ubah gitu. Kemudian juga COVID yang masih ada gitu ya. Nah, bagaimana kita mengolahnya menyesuaikan kondisi dan tempat gitu ya. Dan pastinya kita juga harus lihat mana sekeliling kita dulu. Jadi Bapak sekalian harus bisa menerapkan di pasar yang tepat. Maka dari itu riset itu penting, teliti lebih dalam lagi sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengambil keputusan secara tepat dalam menerapkan soft selling itu sendiri. Kemudian adalah gunakan bahasa dan cara yang lembut gitu ya, sama hal seperti tadi. Dan pastinya tujuannya adalah untuk membangun hubungan jangka panjang. Tidak lepas hanya jual beli saja, tapi betul-betul bagaimana dia bisa membangun loyalitasnya kepada produk-produk yang ingin atau hendak kita tawarkan kepada mereka, walaupun tersirat. Gitu. Nah, di sini kita akan bahas. Tadi kita sudah tahu dari bagaimana caranya, fungsinya, perbedaannya, gitu ya, definisinya seperti apa. Nah, di sini kita harus bisa coba simak video berikut bagaimana sih soft selling itu bekerja dari berbagai macam produk. Di sini saya ambil produk Coca-Cola ya. Coba saya putar, Bapak Ibu sekalian bisa menyimak bagaimana penerapan soft selling itu sendiri. Oke? Inilah momen paling ditunggu, momen berharga yang sangat berarti. Saatnya kita berkumpul lagi, rasakan momen bersama. Nah, jadi Bapak sekalian, soft selling itu betul-betul ya kayak tadi konteksnya dia momen bersama gitu ya. Di tengah-tengahnya ada produk dari Coca-Cola gitu ya. Dari semakin banyak orang tersebut dan di video tersebut dia tidak memasarkannya secara langsung dari Coca-Cola. Dia cuma naruhnya di meja, dia ngambil dan dia menyiapkan gitu ya. Tapi dia tidak menawarkan. Jadi artinya kita bisa terbangun mindset, oh kalau kita ada kumpul keluarga, Coca-Cola harus ada di dalamnya. Nah, inilah yang harus kita coba garis bawahi ya. Jadi gimana caranya Club Ani bermacam produk HDI bisa masuk ke dalam aktivitas-aktivitas gitu ya. Entah kita dalam memasarkan, mungkin kita ada aktivitas apa gitu ya. Tiba-tiba kita konsumsi madu dan sejenisnya gitu ya. Jadi Bapak sekalian, kita bisa sedikit mengerti lah kira-kira kerangka dari soft selling itu sendiri seperti apa. Nah, dari video tersebut kita bisa tahu bahwa dalam konteks advertising dan iklan seperti ini, bagaimana cara kita untuk menerapkannya gitu ya. Dalam konteks perlebahan, Bapak Ibu bisa menjalin komunikasi dengan berbagai macam orang, dan pastinya kita harus bisa memasukkan produk HDI tersirat di dalamnya gitu.
tidak harus langsung memasarkan produknya, tetapi dengan aktivitas-aktivitas yang kita jalankan, kita secara otomatis mengkonsumsinya dilihat orang, yaitu sudah termasuk dalam soft selling. Jadi Bapak sekalian, kerangkanya adalah ada latar belakangnya, apa maksud dan tujuan kita tuh harus ada gitu ya. Daya tarik utamanya apa nih? Kita mau pakai produk apa nih? Terus aktivitasnya seperti apa nanti? Gitu kan? Dan pastinya ya penyelesaiannya, harapannya seperti apa gitu. Jadi Bapak sekalian, kerangka soft selling itu perlu kita terapkan dari latar belakang, daya tarik utamanya apa, aktivitasnya, dan juga penyelesaiannya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar soft selling. Lantas, kalau hard selling seperti apa? Nah, ini ada video lagi nih. Nah, coba kita simak bersama ya. Baru Bango Hitam Gurih harga 2.000. Cocok untuk masakan kesukaan keluarga. Dari bahan alami berkualitas untuk masakan yang medok hitamnya gurih rasanya. Baru Bango Hitam Gurih, medok hitamnya gurih rasanya. Nah, dari kerangka hard selling kita bisa ketahui bahwa dari awal saja tuh iklan langsung diberikan produknya, harganya, selanjutnya komposisinya, manfaatnya lah hitam, gitu kan. Nah, jadi Bapak sekalian, dari hard selling sudah jelas sekali bahwa yang brand ambassador itu betul-betul si produk tersebut gitu. Nah, dari awal kita jangan sampai lupa bahwa hard selling tidak akan lepas dari profil produk, manfaatnya, komposisinya, dan yang pasti lebih daya tariknya ada promo dan potongan harga gitu ya. Ada rasa baru harga 2.000, misalkan sejenisnya, bagaimana kita nggak kesangkut-pautkan dengan berbagai macam produk HDI. Kita sudah tahu ya, karena produk HDI adalah produk yang sangat berkualitas, impor, produk terbaik, lapor honey, nomor 1 di dunia produk madunya, ya kan? Manfaatnya kayak akan benar-benar berkhasiat gitu ya, dan pastinya tidak akan lepas dari angka promo dan harga, potongan harga yang memberikan daya tarik juga kepada calon customer, calon pembeli kita gitu. Jadi Bapak sekalian, kita perlu tahu nih mana hard selling dan mana soft selling, dan bagaimana cara menerapkannya itu sudah tergambarkan kira-kira ya. Tinggal kita implementasikan. Ini kan bentuknya video, bagaimana cara kita untuk menerapkannya secara langsung gitu. Jadi kita tinggal ketahui aja kerangkanya, dan tinggal menerapkannya aja dalam konteks obrolan, dialog lah, forum dan sejenisnya. Baru. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian ya, ini mungkin bisa menjawab ya. Bapak Ibu sekalian bisa menjawab atau menjadikannya PR. Silakan mungkin bisa di screenshot. Nah, nanti di screenshot, nanti Bapak Ibu bisa jawab langsung saja sendiri ya. Nah, oke. Tasya merupakan seorang guru sekolah dasar. Selain sebagai pengajar, Tasya juga memiliki bisnis sampingan dengan menjual berbagai macam suplemen kesehatan, dan salah satunya suplemen untuk mengikat lemak makanan. Setiap harinya Tasya selalu membawa produknya karena biasanya setelah mengajar ia konsumsi, setelah makan siang dan setelah mengajar ia menawarkan ke teman-temannya, teman mainnya, dengan harapan temannya membeli produknya. Jadi si Tasya ini seorang guru yang ngajar, pas ngajar kadang-kadang di sela-sela istirahat dia konsumsi tuh pas lagi makan siang, karena dia suka makan, mungkin makan padang atau sejenisnya ya yang berminyak, dan dia minumlah tuh suplemen yang untuk mengikat lemak makanan. Nah, terus dia coba nawarin ke teman-temannya, ya, teman kerabatnya, teman mainnya, dan ternyata dia sudah 3 kali menawarkan, sayangnya belum ada yang berminat karena harganya relatif mahal dan memang belum dibutuhkan. Nah, jadi Bapak sekalian, nah aktivitas ini terus terjadi nih si Tasya nih, nggak ada yang mau ya. Tetapi ketika sela-sela dia mengajar, istirahat, makan, pas dia konsumsi, ternyata ada rekan gurunya yang nanya itu apa, dan dia menjelaskan produk tersebut. Secara kebetulan rekan guru tersebut berminat dan akhirnya membeli produknya, dan memang produknya efektif, berkhasiat, dan akhirnya guru tersebut menawarkan juga ke teman-teman lain, yang sehingga si Tasya ini menjadi pebisnis yang hebat dari hanya menjual suplemen kesehatan yang untuk mengikat lemak dari aktivitasnya sehari-hari saja.
inilah yang harus kita coba garis bawahi, dan silakan Bapak Ibu tanyakan dari fenomena tersebut bagaimana bisnis tersebut berjalan dengan baik apabila dikaitkan dengan teknik soft selling dan hard selling yang dilakukan oleh si Tasya tadi. Oke, silakan di screenshot, dijawab, dan coba diimplementasikan kepada Bapak Ibu sekalian penerapannya dalam menjalankan produk HDI ataupun produk bisnis jenisnya. Dan kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa soft selling dan hard selling memiliki keunggulannya masing-masing. Namun, dalam menerapkannya perlu kepekaan dan penyusunan rencana sehingga baik soft selling maupun hard selling dapat diterapkan sesuai dengan tempatnya sehingga probabilitasnya keberhasilannya semakin tinggi. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, soft selling, hard selling untuk mana yang cocok untuk pemasaran produk berbahan, semuanya cocok. Asalkan kita bisa tahu tempat, bisa tahu kondisi, kita tahu betul-betul ya kondisi yang betul-betul mendukung kita untuk menerapkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, soft selling dan hard selling sangat bisa digunakan dalam masalah produk berbahan asalkan sesuai dengan konteksnya, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin pada mentor investor pada malam hari ini bisa kita cukupkan. Bapak Ibu bisa terapkan kembali dalam menjalankan bisnisnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Dadah.